Selamat bergabung di pertemuan kita yang ke-8 setelah UTS. Kita akan mempelajari atau meneruskan sebenarnya terusan dari pertemuan ke-7, yaitu job costing with allocation overhead cost. Nah, kalau pada pertemuan ke-7 kita mempelajari alokasi dengan direct method. Nah, sekarang kita akan mempelajari alokasi dengan step down method dan reciprocal method. Kita mulai saja. Nah, ini sedikit mengulang yang kemarin ya. Jadi overhead cost ini ada dari supporting departemen juga, yaitu merupakan departemen yang menyediakan jasa pendukung agar dapat mendukung departemen lain dalam operasionalnya. Jadi ada departemen utama dan ada departemen pendukung atau supporting department. Nah, untuk melakukan metode alokasi overhead dari supporting departemen, kita seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada metode langsung, lalu juga ada metode step down, dan juga ada metode resiprokal atau timbal balik. Nah, di sini kita lihat bahwa sekali lagi kita ada yang namanya departemen penunjang dan ada departemen utamanya, misalnya departemen produksi. Nah, dari departemen produksi ini ada bagian departemen desain dan cetak, lalu ada departemen finishing. Nah, sedangkan di departemen penunjang ini yang tidak berhubungan langsung dengan produksi tetapi membantu produksi, yaitu HRD dan maintenance. Sama saja bagian-bagiannya dalam step down method ini. Jadi dalam supporting departemen ini ada HRD dan maintenance, lalu di departemen production ada design dan finishing misalnya ya. Nah, bedanya dengan direct method yang kemarin, dari HRD ke maintenance itu tidak ada hubungannya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini terpisah, sepertinya terpisah. Nah, sedangkan dalam step down method ini dari HRD ada hubungannya ke maintenance atau sebaliknya, tetapi salah satu saja. Nah, untuk menentukan dasar alokasinya, apakah dari HRD ke maintenance atau dari maintenance ke HRD, nah kita menentukannya ada beberapa cara ya. Jadi bisa saja cara menentukannya dari overhead cost yang terbesar, atau overhead cost yang terkecil, atau penyumbang overhead cost yang terbesar dan penerima overhead cost yang terbesar. Oke. Nah, kita lanjut sedikit ke reciprocal method. Nah, bedanya lagi dengan reciprocal method, pada supporting departemen ada hubungan timbal balik, yaitu dari HRD ke maintenance dan maintenance ke HRD. Nah, itu adalah yang paling utama membedakan antara reciprocal method dengan step down method, yaitu hubungan antara supporting departemen tersebut, yaitu HRD dan maintenance. Jika di direct method tidak ada hubungannya, sedangkan di step down method itu satu arah, entah dari HRD ke maintenance atau dari maintenance ke HRD, sedangkan dalam reciprocal method itu dua arah ya, HRD ke maintenance dan sebaliknya, maintenance ke HRD. Oke. Efek dari alokasi overhead cost ini tentu saja akan ada penambahan dalam proses produksinya. Ya, jadi supporting departemen ini walaupun tidak berpengaruh langsung pada proses produksi, tapi tentu saja ada pengaruhnya kepada harga pokok produksi. Nah, tetapi jika tidak dilakukan alokasi overhead cost ini, maka akan menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan. Maka dari itu harus
dihitung sehingga harga pokok produksi yang ditemukan itu adalah harga pokok produksi yang benar, dan menghitung juga adanya alokasi yang dari supporting departemen tersebut. Karena kita perlu untuk menentukan harga jual produknya. Oke, sampai di sini saja penjelasan materinya. Kita akan lanjutkan di praktikum.